Jadi kita mau tahu nih, oh kalau seandainya kita punya kucing warna A, kita akan kawinin sama warna B, kira-kira bagaimana? Anakannya akan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cats Lovers, kembali lagi di Humarus Channel. Kali ini kita masih tetap membahas kucing-kucing short hair. Banyak banget memang short hair ya di Indonesia ya. Sebetulnya jumlah kucing itu ratusan, tapi yang masuk ke Indonesia yang kita akan perkenalkan kepada sahabat Cats Lovers. Tentunya pantengin terus video ini, jangan di skip, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman cat lovers lainnya. Terus ada apa lagi lah? Jangan lupa tombol loncengnya dinyalain biar kalian dapat notif setiap kita ngupload video baru. Hari ini kita akan bahas apa sih, La? Kita akan bahas Russian Blue. Russian Blue, kucing yang sangat menawan, mata hijau, berkilau bagaikan jamrud. Kucing yang sangat fantastik, sahabat cat lovers. Russian Blue, kucing berasal dari Rusia. Namun ada saingannya di Indonesia, rupanya kucing busok. Ya, kucing busok itu hampir menyerupai Russian Blue, tapi memang beda sekali. Dari warnanya juga beda ya. Kalau dia bluenya itu agak ke silver ya, agak terang. Tapi kalau busok lebih ke gelap. Lalu juga dari mata juga beda. Busok itu warna matanya kuning, koper. Tapi kalau Russian Blue green warnanya, seperti jamrud. Pernah tahu jamrud? Persis matanya. Karakternya oke. Untuk dipelihara juga mudah. Nah, di Indonesia populasinya masih sangat sedikit ya. Iya, masih jarang. Masih sedikit, kurang lebih baru 2 tahun lah masuk di Indonesia. Russian Blue dibawa oleh salah satu catry atau salah satu breeder di Bandung. Tapi sudah dibiarkan sama dia, sudah dibiarkan juga memiliki indukan yang bergelar juga. Artinya Russian Blue perlu dipikirkan. Namun Russian Blue harganya fantastik, luar biasa ya, fantastik banget deh tuh Russian Blue. Mungkin suatu saat kita akan mencoba untuk memiliki Russian Blue. Karena warnanya dia agak seperti British Shorthair. Orang-orang kadang-kadang suka bisa bingung membedakan antara British, Russian Blue dengan busok ya. Kalau British dia agak tembem, pabi, gendut, cabi ya. Dia punya mata juga koper, ada juga yang out eye. Lalu memiliki warna-warna banyak. Ada black, blue, cream, lilac. Ya, terus ada juga red and white, blue and white, ya kan, black and white. Artinya bicolor, dia punya warna-warna banyak banget. Tapi kalau Russian Blue itu memang warnanya satu. Dia punya muka agak segitiga, cantik. Dia punya telinga juga cantik. Untuk mendapatkan Russian Blue yang benar-benar perfect, artinya nggak mudah. Ya, makanya saya selalu katakan kepada sahabat cat lovers, ketika ingin mengetahui jenis-jenis kucing, paling tidak tuh kita sudah mempunyai basic dulu gitu kan. Basic nih kucing kita akan bawa kemana? Ya kan? Seperti ada lagu tuh kan, mau dibawa kemana, seperti itulah. Nah, sampai saat ini kita masih belajar. Kebetulan ada Om Okto yang salah satu juri, itu dia membuat buku-buku seperti ini. Artinya kalau ini untuk oriental. Lalu di sini juga ada eksotik. Lalu ada standar Abyssinian. Walaupun Abyssinian itu insya Allah kita sudah banyak tahu, tapi tetap kita harus pelajari. Kenapa? Bagaimana cara penghitungan juri, moncongnya Abyssinian bagaimana, tengkoraknya bagaimana, telinganya bagaimana, bentuk matanya bagaimana, itu memang harus badannya dan sebagainya. Begitu juga kucing eksotik dan sebagainya. Ini sahabat cat lover harus miliki. Seperti ini nih harus miliki. Di samping itu sahabat cat lovers, kalau kita ingin mengetahui tentang kucing lebih dalam lagi, sebetulnya kita masuk diklat ya. Kita diklat di Indonesia, kebetulan ada ICA, Indonesia Cat Association.
Nah ini di seluruh Indonesia tuh ada cabangnya, ada di Jakarta, ada di Jawa Barat, ada di Lampung, ada di Palembang, Cirebon, Semarang, Padang, dari Sabang sampai Merauke ada kayaknya. Bali juga NTB juga ada. Nah ini masuk di diklat. Jadi kita mau tahu nih, oh kalau seandainya kita punya kucing warna A, kita akan kawinin sama warna B, kira-kira bagaimana, anakannya akan bagaimana. Lalu di sini banyak banget ya. Kita punya kucing, misalnya kita pacak atau kita kawinin tanggal sekian, kira-kira lahirnya tanggal berapa? Di sini juga ada. Di diklat ini kita akan mengetahui berbagai macam hal tentang dunia perkucingan. Bagaimana karakternya, bagaimana bentuk-bentuknya, bagaimana yang potensi untuk show otomatis. Artinya saya sangat sarankan untuk kita ikut di diklat. Jadi kita lebih tahu, bukan sekedar kita cuman cat lovers memiliki kucing ya, tapi juga kita mengetahui bagaimana penanganannya, kapan itu harus divaksin, kapan itu harus divaksin kedua, kapan itu harus rabies, dan bagaimana perawatannya, apalagi kitten baru lahir kayak tadi ya, kayak kemarin video kemarin ya. Baru lahir seperti video kemarin gitu kan. Nah itu bagaimana cara penanganannya, artinya mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah ya. Jadi benar-benar harus kita menguasai. Nah Russian Blue insya Allah kalau kita ada kesempatan kita akan ke Bandung, kita akan kunjungi cattery yang memiliki Russian Blue tersebut. Lalu selain Russian Blue ada apa lagi nih? Ada Scottish Fold. Ada Scottish Fold, ini dia. Si Alice ini adalah Scottish Fold, gendut. Ini anakan Indonesia. Dia anakan Indonesia, dia anakan Indonesia. Mau kemana Alice sayangku? Dia anakan Indonesia, Scottish Fold. Kebetulan kita memiliki cuma satu, ya. Kita memiliki pet aja, aspet. Karena juga untuk di VV dia tidak diakui. Scottish Fold itu adalah kucing dari Scotland. Ya, kucing domestik Scotland. Tahu-tahu lahir ada perubahan genetik yang akhirnya telinganya dia itu agak ke dalam. Nah dalam telinganya itu ada patahan 1, patahan 2, patahan 3. Yang semakin rapat itu adalah patahan yang super sekali. Penanganannya juga Scottish Fold itu mudah-mudah susah ya kan. Ada yang long hair, ada yang short hair. Tapi kalau di CFA, long hair sama short hair itu jadi satu ya. Artinya satu jenis lah. Tapi kalau di VV belum diakui karena kelainan genetik tersebut. Artinya VV tidak mengakui keberadaan Scottish Fold untuk di-show-kan. Ya, untuk di-show-kan VV tidak merekomendasi untuk Scottish Fold bisa ikut di show. Dia juga punya warna banyak kok. Kalau nggak salah Scottish Fold itu boleh kawin sama BSH ya? Iya boleh itu. Scottish Fold boleh kawin sama BSH. Namun juga di CFA sendiri banyak ketentuan-ketentuannya ya. Artinya nggak boleh lila Scottish Fold tersebut dan sebagainya. Lalu ada lagi kucing yang kita kadang-kadang suka salah memahami tentang kucing tersebut. Sphinx. Kucing tanpa bulu ini juga kelainan genetik juga. Artinya Sphinx itu tadinya kucing yang lahir biasa normal, tahu ada kucing di Kanada. Kan orang-orang selalu mengatakan bahwa Sphinx ini ada kucing Mesir gitu kan. Yang bukan. Dari Kanada. Yang kucing Mesir adalah Abyssinian ya, kucing dari Mesir itu Abyssinian, tapi kalau Sphinx itu dari Kanada. Nah, Sphinx tanpa bulu, perawatannya gampang banget, tinggal dimasukin ke bak mandi, kasih shampoo baby, dilap-lap, selesai. Ya, Lila kayaknya tertarik sama Sphinx. Gimana lah? Sudah mulai tertarik sama Sphinx? Masih belum. Kenapa tuh? Ngilu, lihat. Apalagi kalau kegigit nyamuk. Sphinx bentol. Sama lah sama kita. Apalagi musim sekarang ini hati-hati karena banyak nyamuk demam berdarah gitu ya. Artinya Sphinx beraneka ragam, warnanya juga beraneka ternyata. Saya lagi bingung nih antara Sphinx Calico sama Sphinx black and white, agak bingung nih kayak gimana. Tapi mereka tuh orang-orang di Sphinx bisa tahu. Nah kalau kita ikut diklat atau kita memiliki buku yang oleh
dipersembahkan oleh Ubud Catering ini sangat bermanfaat. Kalau pengen pesen, lihat di sini, di Instagram dan WhatsApp-nya ya. Artinya ini sangat bermanfaat sekali. Ini bukan apa tuh namanya, bukan endorsan loh, tapi memang kita sengaja setiap dia mengeluarkan produk kita harus punya paling tidak satu. Nah, Spink mudah perawatannya, namun makanannya berbeda. Jangan sampai kita kasih makanan Persian yang akhirnya bulunya keluar semua. Spink nggak boleh keluar bulu. Lalu ada Japanese Bobtail. Ini kucing, kalau Spink populasinya banyak lah. Banyak banget. Ya. Spink populasinya di Indonesia banyak. Lalu Japanese Bobtail ada di Indonesia. Saya pernah lihat itu di Catering Beneka kalau nggak salah. Beneka itu punya, tapi nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi saya nggak yakin banyak karena dia sekedar punya. Pernah diikutin show juga kalau nggak salah. Sekali atau 2 kali saya kurang ingat. Tapi di Indonesia ada Beneka, salah satu catering Turkish Angora dan American Shorthair ya. Itu di Kota Bandung. Insya Allah kita akan ke sana juga, kita akan sambangi ya. Mudah-mudahan kita akan korek itu American Shorthairnya sama Turkish Angoranya. Ya, lalu kita akan ketahui juga, kita akan cari informasi tentang Japanese Bobtail. Japanese Bobtail itu awalnya bukan dari Jepang katanya ya? Bukan, dia dari Cina atau Korea. Terus itu dia ditemuinnya udah beribu-ribu tahun yang lalu. Dibawa sama orang-orang Buddha. Dan dia ras murni sih sebenarnya. Domestik. Cuman dia buntutnya aja ya. Kalau di Jakarta itu gara-gara artinya di Indonesia karena kucing berantem jadi buntutnya hilang. Kalau ini memang bobtail. Artinya genetiknya dia bobtail semua. Buntutnya itu memang seperti konde seperti itu. Nah, Japanese Bobtail saya belum memahami karakternya bagaimana, tapi nanti kita akan cari informasi, kita akan datangi catering yang memiliki atau Beneka. Kita akan mendatangi Beneka Catering untuk lebih memahami tentang Japanese Bobtail. Sahabat cat lovers, video kemarin kita sudah membahas tentang Cornish Rex dengan Devon Rex. Lalu kita membahas lagi tentang Burmese, Aussie Cat, Oriental. Kelima kucing tersebut itu dapat diregistrasi atau didaftarkan di CFA, ICA VIP, lalu TIKA dan WCF. Tentunya di mana bapak ibunya juga harus memiliki pedigree. Untuk Oriental boleh kawin sama Siam. Ya. Tapi kalau untuk yang lain tidak boleh kawin silang. Artinya ketika kawin silang, seluruh kucing tersebut anakannya akan menjadi non-pair. Namun untuk Scottish Fold, Russian Blue bisa juga di 4 organisasi, VV atau ICA, lalu CFA, lalu TIKA dan WCF, begitu juga Spink, begitu juga Japanese Bobtail. Namun untuk Scottish Fold sayangnya hanya 3 asosiasi atau organisasi, yaitu CFA, TIKA, WCF. Itu mungkin dari jenis kucing-kucing short hair. Next kita akan membahas tentang kucing big cat di video yang akan datang. Makanya pantengin terus, jangan kemana-mana, tungguin. Kita akan membahas tentang big cat. Apa saja big cat yang sudah ada di Indonesia. Salam Humerus.